rabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, terutama kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pertemuan kali ini. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 11 orang. Di sini saya akan sebutkan nama-namanya. Yang pertama Rizky Anugrah, yang kedua Nur Rosa Kurniasi, yang ketiga Nisa Padilla Salma, yang keempat Reza Haryadi Yusuf, yang kelima Rizky Rahmat Fadilah, yang keenam Reza Fitriansyah Putra, yang ketujuh Nur Afni Saidatul Majidah, yang kedelapan Nurul Nisa, yang kesembilan Rizka Muharramah, yang kesepuluh Nilam Cahaya Sapitri, yang terakhir Nazwa Laila Ibtihadah. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Conjunction adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi menghubungkan dua kata, frase atau frasa, klause atau klausa, atau paragraf. Kata ini merupakan satu dari 8 part of speech. Hi, I'm Rosa and let's study together with me. Core dengan conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua gramatikal yang sama, yaitu verb dengan verb, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Tanda baca pada core dengan conjunction. Jika core dengan conjunction digunakan untuk menghubungkan two independent clause dalam suatu compound sentence, maka tanda baca diletakkan tepat sebelum kata hubung tersebut. For the example, Isan and I arrived this morning and we just left 10 minutes ago. Oke, saya akan menyebutkan beberapa contoh dari conjunction coordinate. Yang pertama ada dari kata n. Kata n di sini berfungsi untuk menghubungkan sebuah kata atau kalimat ataupun frasa. Contohnya adalah my mother is cleaning the kitchen and my father is reading newspaper in living room. Yang kedua dari kata but. Kalau misal kata but ini menghubungkan frasa atau kalimat yang berlawanan. Contohnya, Lina has booked the ticket but she didn't go to the concert. Contoh ketiga yaitu dari kata for. For di sini fungsinya untuk menunjukkan sebuah alasan. For di sini bisa menunjukkan arti karena. Contoh kalimatnya adalah Fanny has to skip breakfast for she's late to school. Artinya Fanny terpaksa melewatkan sarapan karena dia terlambat ke sekolah. Alasan Fanny nggak sarapan itu karena dia terlambat ke sekolah. Jadi for ini menunjukkan sebuah alasan. Yang keempat ada dari kata nor. Nor ini artinya tidak juga. Sebenarnya hampir sama dengan kata not, cuman bedanya dia juga berfungsi untuk menghubungkan sebuah kalimat. Contohnya, Lily doesn't like to read novel, nor does she like to read comic book. Lily nggak suka baca novel, tetapi juga dia suka membaca buku komik. Selanjutnya ada dari kata yet. Yet adalah artinya tuh namun. Biasanya kalau misalkan yet itu tuh kayak si kalimatnya tuh bertentangan. Contohnya, Kayla has a beautiful voice yet she doesn't like singing. Kayla mempunyai suara yang bagus tetapi dia nggak suka bernyanyi. Contoh selanjutnya adalah or. Or di sini tuh menghubungkan sebuah kalimat yang kayak isinya tuh kayak sebuah pilihan, kayak untuk memilih gitu. Contoh kalimatnya, she wants to go swimming or play badminton in the evening. Dia ingin pergi berenang atau main badminton pada sore hari. Jadi kayak sebuah pilihan gitu loh, itunya tuh untuk menghubungkan sebuah pilihan. Yang terakhir ada dari kata so. So itu artinya sehingga ataupun jadi. Dan kalimat dari kata so adalah next week we will have a competition. So we start to study a lot. Minggu depan kita akan
mengikuti sebuah kompetisi, maka kita harus mulai banyak belajar. Jadi kayak menunjukkan sebuah kesimpulan, karena bakal ada kompetisi, maka kita harus lebih giat belajar. Materi selanjutnya yaitu subordinate conjunction, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah konjungsi subordinatif. Subordinate conjunction adalah kata hubung yang mengawali suatu subordinate clausa yang berfungsi membangun hubungan ide antara dependent clausa dengan main clausa. Subordinate conjunction digunakan pada subordinate clausa, yaitu pada bagian yang idenya kurang penting dibanding pada main clausa atau induk kalimat. Conjunction ini memiliki pembagian antara lain hubungan waktu, time, tempat, place, pertentangan, kontras, sebab akibat, cause effect, syarat, condition, tujuan, reason, dan cara, manner. Thirdly, right here I will bring the material antecedent conjunction of the time. Saya akan menyampaikan suatu materi yang bertemakan time conjunction. Time conjunction yaitu konjungsi atau kalimat yang menyatakan suatu waktu atau kejadian waktu tersebut terjadi. Di sini ada beberapa hubungan, yaitu subordinate conjunction dan beberapa contoh kalimat subordinate conjunction atau complex sentence. Baik, di sini contohnya sebagai berikut. After, setelah. Contoh kalimatnya, after I changed to APN, I unplugged my modem and waited for 5 minutes. Setelah saya merubah APN, saya mencabut modem dan menunggu selama 5 menit. Contoh yang kedua, as, ketika atau sementara. Contohnya, as soon as or once they finish filling the questionnaire, I will process the data. Segera setelah mereka selesai mengisi kuesioner, saya akan memproses data tersebut. Yang ketiga, as soon as, segera atau setelah. Anna found so much food, explored food when she was cleaning the kitchen. Anna menemukan begitu banyak makanan basi ketika dia membersihkan dapur. Yang keempat, before atau sebelum. Contohnya, before she went to Jakarta, she got her flowers watered. Sebelum dia pergi ke Jakarta, dia meminta bunga-bunganya disirami. Yang kelima, once, segera atau setelah. Yang keenam, since, sejak. Contohnya, since the boy bought PS4, he forgot to study. Sejak anak laki-laki itu membeli PS4, dia lupa untuk belajar. Contoh yang ke-6, until, till, sampai. Kalimatnya, the student focused on the list until or till the time was over. Para siswa fokus pada ujian hingga waktunya berakhir. Yang ke-7, when atau ketika. Contohnya, you can come to my house whenever you want. Kamu bisa datang ke rumahku kapanpun kamu mau. Contoh yang ke-9, whenever, kapan saja atau sewaktu-waktu. Contoh kalimatnya sama, you can come to my house whenever you want. Yang ke-10, while atau ketika sementara. Contoh kalimatnya, while I always studying in my room, I don't let someone else to
is true. Ketika saya sedang belajar di ruangan, saya tidak akan memberikan orang lain mengganggu. Kesimpulannya yaitu kalimat conjunction ini bisa berupa kalimat yang digunakan pada kata awal menyatakan waktu ataupun subjek yang dikenai objek lainnya, dan untuk bisa mengaplikasikannya dalam berupa teks bisa diawali dengan kalimat tersebut, yaitu time conjunction. Nama saya Reza Fitriansyah Putra. Di sini saya akan melanjutkan bahasan kelompok saya dan akan menjelaskan tentang place conjunction. Place conjunction adalah word used to connect clause or sentence or to coordinate words in the same clause. Dibagi menjadi dua macam, yaitu ada kata where dan wherever. Yang pertama, kata where. Contohnya apa dalam kalimat bahasa Inggris? Yang pertama, I forget where I usually take my handphone, yang artinya aku lupa di mana biasanya aku meletakkan HP-ku. Yang kedua, they know where they can get new friends, yang artinya mereka tahu di mana mereka dapat menemukan teman yang baru. Yang ketiga, they know where they should meet us, yang artinya mereka tahu di mana mereka harus bertemu dengan kami. Yang kedua ada wherever. Wherever dalam bahasa Inggris artinya dimanapun. Contoh kalimatnya apa? Contoh yang pertama adalah the team will show up wherever there is a serious accident. Artinya tim akan unjuk diri dimanapun ada peristiwa yang serius. Yang kedua, I will follow you wherever you go. Aku akan mengikutimu dimanapun kau pergi. Dan yang terakhir adalah I can see you wherever you go. Aku akan melihatmu dimanapun kamu pergi. Itu saja penjelasan saya tentang place conjunction. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contrast conjunction. Contrast conjunction atau yang dikenal sebagai kata hubung merupakan salah satu jenis kata penghubung yang disebut sebagai conjunction dalam bahasa Inggris, yang digunakan untuk menghubungkan antara dua kalimat atau klausa yang bersifat kontra atau berlawanan. Perlawanan yang dimaksud adalah dari kalimat pertama terdapat kejadian yang berbeda dan berlawanan dengan kalimat yang mengikutinya. Rumus contrast conjunction ialah contrast conjunction ditambah subjek ditambah predikat ditambah verb ditambah objek ditambah predikat ditambah dan subjek ditambah lagi objek, kemudian ditambah lagi dengan contrast conjunction dan ditambah lagi dengan predikat. Kemudian contrast conjunction di sini memiliki contoh serta hubungan dari kontras atau pertentangan disambungkan dengan subordinate conjunctionnya. Yang pertama ada although, even though, while atau meskipun. Contoh kalimat subordinate conjunctionnya: she goes forward, says a thing, although, even though, while. Pilih salah satunya aja. Many friend confirm her ambistion, yang artinya meskipun banyak teman yang menentang ambisinya tetapi dia tetap maju seperti T. Kemudian ada subordinate conjunction yang kedua, whereas, sebaliknya atau sedangkan. Contoh kalimat subordinate conjunctionnya although, even though, atau while. Mana ya, they try to do positively, yang artinya meskipun saya terganggu tetapi saya tetap berpikir positif. Kemudian contoh yang ketiga ada while atau meskipun. Nah, contoh kalimat subordinate conjunctionnya even if Bima is well qualified to enter the university, he will try again next year. Artinya, kalaupun Bima belum cukup berkualifikasi untuk masuk ke universitas tapi dia akan mencobanya tahun depan. Kemudian yang artinya kalaupun. Nah, contoh kalimat subordinate conjunctionnya I like doing exercise whereas my brother like is sleeping. Artinya saya suka berolahraga sedangkan saudara saya lebih suka tidur. Kalau
Cause and effect conjunction, kalimat sebab atau akibat atau kausalitas. Kalimatnya dibentuk dengan melibatkan tindakan yang membuat sesuatu terjadi atau yang disebut juga dengan cause, dan hasil dari tindakan tersebut yang disebut juga dengan efek. Nah, dalam konjungsi atau sentence connectors ada banyak sekali di antaranya because, as, since, for, so, therefore, as a result. Jika ingin membuat kalimat sebab akibat dengan menggunakan konjungsi ini, maka setelahnya wajib menggunakan kalimat subjek dan predikat. Nah, kalimat ini ialah clausa sentence, biasanya terbentuk dari dua unsur, harus ada subjek dan harus ada predikatnya. Subjek berbentuk kata benda dan predikat biasanya berbentuk kata kerja. Sedangkan jika menggunakan kata because of, owing to, due to, setelahnya kata tersebut harus diikuti oleh noun atau noun phrase. Contoh, because it rains hard all day, I must stay at home. Karena hari ini hujan lebat sekali, aku harus tinggal di rumah, tidak bisa kemana-mana. Nah, jika kita menggunakan konjungsi because, maka setelah konjungsi wajib diikuti klausa lengkap, diawali dengan subjek, lalu diikuti dengan predikat. Seperti pada kalimat tadi, setelah because diikuti oleh it rains, it sebagai subjek dan rains sebagai predikat atau kata kerja pertama. Nah, lalu setelah koma diikuti kalimat berikutnya, yaitu I must stay at home. Nah, biasanya kita lihatnya kalau it rains hard itu adalah penyebab atau cause, dan I must stay at home adalah akibat atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan efek. Jadi, hujanlah yang menyebabkan aku harus tinggal di rumah. Jika kita diikutkan dengan kata because of dari kalimat tersebut, maka jadi because of heavy rain, I must stay at home. Nah, setelah kata because of diikuti noun, setelah kata because of diikuti heavy rain. Dalam hal ini, heavy rains bukan sebuah kalimat utuh, tapi berbentuk noun phrase. Bismillahirrahmanirrahim. Conjunction yang selanjutnya yaitu purpose conjunction. Purpose conjunction menerangkan sebuah tujuan yang biasa kita sebut dengan purpose. Dalam purpose conjunction ini ada dua kata yang digunakan. Yang pertama adalah so that dan yang kedua adalah in order that. Kedua kata ini memiliki arti agar. Supaya lebih lengkap dan lebih jelasnya, silakan kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, she cooks by herself so that her family gets the best nutrition. Yang artinya dia memasak dengan sendirinya agar keluarganya mendapatkan nutrisi yang baik. Dan contoh yang kedua, he drove fast in order that he could arrive on time. Dia mengemudi dengan cepat agar dia dapat tiba tepat waktu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Conditional conjunction. Conditional di sini artinya adalah syarat. Jadi, conditional conjunction artinya adalah konjungsi bersyarat. Konjungsi bersyarat termasuk ke dalam jenis konjungsi subordinatif, yang mana tujuannya yaitu untuk menyediakan transisi antara dua buah ide di dalam sebuah kalimat. Penggunaan kata jika itu adalah konjungsi yang paling umum digunakan. Adapun subordinate conjunctionnya ada 6. Yang pertama, as long as, if, only if, otherwise, or else, provided or providing that. Marilah kita contohkan ke dalam bentuk kalimat. She will come to my party only if you welcome her. Yang artinya dia akan datang ke pesta saya hanya jika kamu menemaninya. Contoh yang kedua, if you don't sleep enough, you will be hard to study at school. Yang artinya jika kamu tidak cukup tidur, kamu akan sulit belajar di sekolah. Contoh selanjutnya, don't forget to bring your boots, otherwise your feet will probably blister. Yang artinya jangan lupa untuk membawa sepatu botmu, jika tidak kakimu mungkin akan menjadi. Mungkin ada banyak contoh yang bisa ditemukan di mana-mana. Contoh selanjutnya ada yang disebut dengan inner conjunction. Mereka termasuk ke dalam subordinative conjunction seperti as if, though, go, dan the way. Klausa-klausa ini digunakan untuk membicarakan tentang perilaku seseorang atau cara sesuatu